Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Bi Hamka, tafsir Al-Azhar. Kita masih di judul menafsirkan Al-Quran. Ini memang agak panjang ya, makanya ini kita lipat di halaman 38 dalam judul menafsirkan Al-Quran. Saya langsung lanjut. Bagian ketiga dari Al-Quran ialah bersangkut dengan kisah-kisah dan cerita-cerita zaman lampau. Maksud dan tujuan cerita itu ialah untuk pengajaran dan iktibar. Di dalamnya banyak disebutkan perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah menegakkan paham tauhid dan soal jawab di antara mereka dengan umat yang mereka datangi. Banyak kita bertemu nama-nama nabi sejak dari Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Ismail, dan lain-lain. Yang terbanyak sekali disebutkan ialah kisah Nabi Musa, baik saat beliau menentang Fir'aun ataupun setelah memimpin Bani Israel selepas menyeberangi Laut Kulzum menuju Palestina. Ini bagi saya menarik ya. Saya ulang lagi ini, menariknya begini. Banyak kita bertemu nama nabi-nabi sejak dari Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Ismail, dan lain-lain. Bihamka memulai dari Nuh, bukan dari Adam. Ya, karena ada teori yang nabi yang pertama itu Nuh. Ada juga teori seperti itu. Di sini entah itu maksud Bihamka mengisyaratkan itu, wallahu alam ya. Tapi memang ada, bukan Adam. Kan Adam, Idris, Nuh. Nuh inilah yang nabi yang pertama karena beberapa alasan. Kalau bisa satu saat kita bahas. Kita lanjut. Maksud segala kisah itu termasuk kisah panjang seluruh surat seperti kisah Nabi Yusuf. Bukanlah kisah Nabi itu sendiri, melainkan isi pengajaran dan perbandingan. Itulah iktibar yang ada di dalamnya. Cara penafsirannya ialah bahwa satu bagian dapat melengkapi bagian yang lain. Misalnya, kisah perjuangan Nabi Musa. Kita dapat mengetahui keadaan Musa itu sejak dia baru lahir di dunia sampai seluruh tingkat perjuangan dengan menafsirkan satu bagian ke bagian yang lain. Dan setelah kita selidiki di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, penafsiran tentang kisah ini adalah sedikit sekali. Yang ada agak banyak ialah dari riwayat sahabat Rasulullah SAW terkemuka sekali, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kadang-kadang beliau pun mengaku bahwa tafsir itu juga yang beliau terima dari riwayat Ahlul Kitab. Kemudian itu banyak lagi tabi'in, yaitu murid-murid dari sahabat Rasulullah, mengeluarkan riwayat-riwayat sebagai tambahan dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi porsi penafsiran di ayat-ayat tentang tentang kisah-kisah ini ya tidak terlalu banyak. Kira-kira begitulah yang diterangkan Bihamka ini. Tapi kita lanjut dulu. Jangan terlalu cepat dulu mengambil kesimpulan. Kita lanjut di alinea selanjutnya. Kita kemukakan di sini satu misal, yaitu kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa berjalan diiringi oleh bujangnya atau pembantu. Menurut riwayat setengah ahli tafsir, ialah Nabi Yusha. Jadi Yusha bin Nun, ini maksud Bihamka, adalah orang mengiringi Nabi Musa. Kalau Harun itu orang beradik kakak dengan Musa, tapi ini Yusha bin Nun ya, bukan Harun, bukan Nabi Harun maksud.
Kita lanjut dulu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ikan dijinjing bujang itu melompat ke laut. Berarti ikan dijinjing oleh Nabi Yusa, ya, melompat ke laut dan membuat jalannya sendiri dengan ajaib dalam laut. Maka menurut tafsir dari Sa'id bin Jubair, ikan itu ialah seekor ikan yang telah dikeringkan dan dibedah dan telah diasin, dan sebagian dari kepala telah dimakan oleh Yusha, artinya ia akan mati melompat ke laut. Oke. Berarti ketika dikatakan Nabi Yusa mengiringi Nabi Musa dan ikan yang dibawanya melompat ke laut, ini dengan makna apa ya? Dimakan itu maksudnya. Nanti melompat ke laut ini untuk pembuangan maksudnya, lebih kurang begitu ya. Bukan makna hakiki karena dibawanya melompat ke laut gitu. Bukan itu, ini yang berdasarkan tertulis ya. Selanjutnya, ini adalah tafsir. Ini menerangkan yang tadi. Oke. Kita lihat dulu. Ini adalah tafsir yang kata Sa'id bin Jubair diterimanya daripada riwayat Ibnu Abbas, tetapi hadis Nabi yang sahih tidak ada, dan dalam ayat itu sendiri tidak ada tersebut ikan yang telah mati, dikeringkan dan diasin. Sehingga kalau kita tidak membaca tafsir, bahkan langsung saja membaca ayat, kita bisa memahamkan bahwa ikan itu adalah ikan hidup, lalu melompat ke laut setelah melihat air, sebagai ikan semelang, atau ikan panjang, atau ikan belut, dan beberapa macam ikan lagi yang bisa tahan berjam-jam di luar air dan langsung melompat ke air kalau ada kesempatan. Baik, mungkin gabus ini termasuk juga ya, limbe atau limbat itu kan beberapa ikan-ikan yang tahan di luar air ya beberapa waktu. Kita lanjut dulu. Bagian ketiga inilah yang agak rumit di dalam penafsiran Al-Quran. Berarti kata BMK, bagian tafsir kisah-kisah ini agak rumit. Di bagian inilah kita kerap kali bertemu dongeng-dongeng yang tidak masuk akal kalau dimasukkan kepada agama Islam yang menghormati kemurnian akal. Ya, ini Israiliyat. Nah, ini maksud BMK Israiliyat nih. Sebagai satu tafsir tentang bintang Seroja, bintang timur, yang menurut satu tafsir katanya bintang itu ialah penjelmaan dari seorang perempuan cantik yang pernah diganggu oleh malaikat Harut dan Marut. Di dalam inilah campur aduk di antara yang masuk akal dengan yang karut, yang tidak masuk akal. Di antara dongeng-dongeng dengan kenyataan, sehingga berkali-kali kebenaran ayat Al-Quran diliputi oleh lumut-lumut kurafat yang tak masuk akal, dan inilah yang dinamakan Israiliyat. Ya betul, Israiliyat nih. Betul. Yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam, yang sangat terkenal ialah Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Ya, Ka'bul Ahbar ini agak dia yang sering membawa cerita-cerita. Dia orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian Wahab bin Munabbih, keduanya orang Yahudi yang masuk Islam yang banyak membawa dongeng Israiliyat, didengar oleh sahabat, lalu mereka salim, lalu mereka seolah percaya atau tidak awalnya, apatah lagi oleh tabiin. Kadang-kadang mereka salin ini maksudnya ini. Jadi didengar oleh sahabat kepada Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih, lalu sahabat ini menyalin itu maksudnya, bukan salin.
bukan salim juga, tapi menyalin, oke, menuliskan. Apatah lagi oleh tabi'in ya, menuliskan apa-apa yang disampaikan oleh orang Yahudi yang masuk Islam tadi atau Israeliat. Kadang-kadang mereka salin dengan tidak memakai komentar, hanya semata-mata untuk bahan saja bagi kita yang datang di belakangan. Jadi proses penyalinan cerita-cerita dari orang Yahudi ini termasuk hal yang rumit kata Bihamka, sebab ya di situ ada kalanya tidak make sense, tidak masuk akal. Sementara kita Islami harus logis, masuk akal. Maka terhadap bagian ini penafsir hendaklah hati-hati, ya betul. Tidaklah mengapa kalau suatu riwayat yang bukan sahih dari Nabi ditinggalkan saja, dan tidaklah mengapa kalau dibatalkan riwayat yang tidak masuk akal dan tidak diperdulikan kalau tidak sesuai sama sekali dengan maksud Al-Quran. Ya, ini penegasan Bihamka ini. Kalau memang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, apalah dan ditambah juga dengan tidak masuk akal, ya ditinggalkan saja. Gunanya ialah untuk memberantas pengaruh tafsir-tafsir Israeliat yang telah beredar dalam masyarakat kita, yang dijadikan alat untuk mengasyikkan orang terdengar, untuk membuat orang takjub, kira-kira begitu. Atau untuk mengasyikkan orang mendengar tabligh atau ceramah oleh setengah guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dan penafsir bersedia dituduh keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tanda kutip ini dibuat bangka, kalau sekiranya membatalkan riwayat yang tidak masuk akal tadi. Itu dipandang salah oleh golongan-golongan yang hanya menjadi budak dari tafsir-tafsir yang semacam itu. Jadi cerita-cerita lihat ini kadang yang amazing ya, kadang nggak masuk akal. Kata Bihamka, ada sebagian orang memanfaatkan untuk bahan ceramah, kira gitulah. Dan ada kalanya juga kata Bihamka, ketika beliau dengan tegas mengeluarkan riwayat yang seperti itu, kadang dia dituduh telah keluar dari Ahlussunnah Jamaah, tapi no problem, kira-kira begitu kita Bihamka, never mind. Yang jelas ini tidak kuat dalilnya karena bertentangan dengan hadis, lalu tidak masuk akal kayak gitu, jadi makanya Bihamka meninggalkan. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Barangkali timbul pertanyaan mengapa sahabat-sahabat Rasulullah atau tabi'in yang menyalin juga riwayat yang demikian dengan tidak ada pertimbangan mereka sendiri atas benar dan tidaknya. Ialah karena Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa kalau mereka mendengar kisah dan cerita-cerita dari ahlul kitab itu, dengarkan sajalah, jangan diakui kebenarannya dan jangan pula segera didustakannya. Ini tafsir udah dari tahun berapa ini, udah lama kan. Maksudnya ini, maksudnya begini, ketika mendengar Israeliat itu jangan diterima semuanya, jangan ditolak juga semuanya. Ariflah kira-kira begitu. Maka menjauhi lebih aman jika ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah itu kita turuti bagaimana adanya dalam Quran itu saja, dengan sedikit analisa menurut tanggapan sendiri, dengan catatan bahwa analisa itu pun barangkali benar atau salah, sebab yang dimaksudkan dengan segala kisah dalam Al-Quran itu bukanlah perincian kisah, melainkan tersebut di dalam Quran sendiri, sebagaimana tersebut di dalam surat Yusuf pada ayatnya yang penghabisan sekali, ayat 111. Ayatnya artinya saja saya bacakan. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah, laqad kana fi qasasim, dalam kisah-kisah adalah untuk pengajaran. Ibarah ya, ibratan liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran. Bukanlah dia dongeng yang dibuat-buat, melainkan membenarkan apa yang telah terdahulu daripadanya dan penjelasan bagi segala sesuatu petunjuk
dan rahmat untuk kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Begitu jelas yang maksudkan Allah menerangkan kisah-kisah sebagai wahyu, bukan untuk dongeng yang dibuat-buat. Artinya bukan cerita roman atau mitos laksana cerita Ramayana dan Mahabharata. Oh, berarti Ramayana dan Mahabharata sudah ada dalam tafsir Beliau Hamka ya, jelas nih. Ini kisah Ramayana dan Mahabharata tentu terkenal di kita ya, orang Indonesia. Tetapi apabila penafsir melihat beberapa tafsir, di antaranya tafsir Al-Kazin, tafsir Kazin itu bilang. Bertemulah banyak tambahan yang telah membelokkan tujuan kisah Al-Quran daripada untuk pengajaran dan petunjuk, menjadi dongeng-dongeng yang disadari atau tidak telah mengotori Al-Quran. Itulah martabat pertama dari tafsir. Adapun martabat yang kedua ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Tentu saja sesudah mencari penafsiran daripada sunnah, kita mencari pada pendapat perkataan sahabat-sahabat Rasulullah, sebab sudah nyata bahwa mereka hadir dari Rasulullah seketika ayat diturunkan. Dan lagi mereka mengetahui sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Sebab-sebab Quran turun tentang ayat itu tidak merupakan petunjuk yang jelas dan nyata untuk ditempuh kemudian hari. Kemudian itu, sehabis mengetahui turunnya ayat, asbabun nuzul, tentu disadari pula bahwa ayat ini akan berlaku terus-menerus di dalam hati yang sama illatnya. Disinilah timbul suatu ungkapan ahli fikih dan usul fikih, al-ibarata bi umumin lafzi la bi khususin sababi. Yang jadi perhatian inilah arti yang umum yang dimaksud oleh lafaz, bukan terkhusus kepada sebab mengapa ia diturunkan. Kata-kata sahabat-sahabat yang khas di dalam penafsirkan Al-Quran mengungkapkan makna dan maksudnya hampir sama kedudukannya dengan sunnah Nabi sendiri. Bila bersangkutan dengan hukum syara, sebab kita percaya bahwa pada pokoknya tentu sahabat itu menerimanya dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada dalil bahwa itu hanyalah pendapat sahabat itu sendiri, maka tidaklah sama dengan derajat pendapat beliau-beliau itu dengan sunnah Rasulullah. Malahan kadang-kadang terdapat perlainan pendapat atau ra'yi di antara mereka. Seumpama perselisihan pendapat mereka tentang nenek laki-laki. Datuk lah gitu ya. Nenek laki-laki. Apakah dia mendapat waris dari cucunya yang telah mati atau tidak? Abu Bakar ini mewaris ya, faraid. Abu Bakar mengatakan nenek mendapat apabila ayah tidak ada lagi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa nenek laki-laki itu berkedudukan sebagai kalalah atau saudara kandung atau saudara sebapak. Dengan memperhatikan makna kebapakan kepadanya, sebab itu Ali dan yang sepaham dengan dia menempatkan nenek sebagai saudara laki-laki jika ada saudara kandung atau bapak atau sebapak, dan tidak terhalang seseorang pun berhak mengambil bagian faraidnya. Dia mengambil sisa yang tinggal seorang diri atau bersama-sama beserta asabah yang lain, dengan syarat bagian nenek laki-laki itu tidak kurang dalam kedua hal yang dari 1/6 ya. Baik pun dia sendiri mengambil yang sisa atau bersama-sama dengan saudara si mati terdapat juga sisa atau asabah. Ini sebenarnya kasus yang diceritakan di MK bahwa nenek laki-laki itu menurut Abu Bakar tidak dapat, menurut Ali bin Abi Thalib dapat. Ini perinciannya. Dua itu pendapat sahabat itu. Malah ini asbab ya, sahabat yang khalifah yang 4 gitu ya, Khalifah Rasyidin. Kita lanjut masih dalam membahas topik tadi. Lain pula
pendapat Zaid bin Sabit. Ini tokoh penting. Beliau memandang nenek laki-laki sebagai kalalah dari saudara sekandung atau sebapak dengan syarat tidak kurang si nenek itu mendapat dari sepertiga. Semuanya ini adalah ra'yi atau ijtihad dari sahabat-sahabat itu sendiri. Malahan itulah sebabnya maka pendapat mereka berbeda. Sebab tidak ada nas keterangan terperinci dari Nabi sendiri tentang soal itu. Ulama-ulama pun tidak ragu-ragu membahas tentang penafsiran yang timbul daripada pendapat yang bersifat ra'yi dari sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka tidak ragu buat mengatakan bahwa pendapat sahabat bukan wahyu. Sebab itu tidak akan sunyi daripada salah ataupun benar. Ahli-ahli fikih berpendapat bahwa kalau sahabat Rasulullah itu hanya satu macam dan tidak ada bantahan daripada sahabat yang lain, artinya adalah ijma' saja sahabat dengan hujahnya. Artinya boleh dipegang. Cuma kaum Syiah saja yang mengecualikan diri dari pendapat itu. Bagi mereka ijma' sahabat tidak hujah. Oke, kita rasanya cukupkan dulu, ini udah 21 menit. Halaman 242. Kita lanjutkan nanti seri pembacaan tafsir Al-Zahar Buya Hamka. Masih di juzuk 1. Seri juz 1 ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan dengan presisi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan. Saya bacakan tafsir ini dari Pulau Bunjung, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Alam culture-nya Minangkabau.